Vita, bagaimana? Ada yang bisa bantu kan? Ya, selamat siang Ibu Mia. Ya. Begini Ibu Mia, saya ini mau konsultasi. Mhm. Saya punya anak ini kan dia sudah masuk PAUD. Oh, Tapi ini anak ini di PAUD ini apakah itu yang namanya hiperaktif kah atau nakal kah? Mungkin ada informasi-informasi yang saya bisa tahu tentang perkembangan anak ini kah Ibu Mia? Oh iya, baik. Nanti saya sampaikan kepada Ibu Vita. Ada nama siapa? Nama Alvaro. Oh, Alvaro. Alvaro umur berapa ya sekarang? Sekarang dia umur 5 tahun. 5 tahun. Kemarin posyandu itu bilang pas 61 bulan Oh, kan? 5 tahun 1 bulan. Iya. Dari tahun Iya. Oh iya, baik. Untuk mengecek apakah Alvaro itu beraktif atau tidak, itu tidak langsung bilang Vita ya. Kita melalui namanya deteksi dini untuk mengecek apakah Alvaro itu mengalami yang namanya gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif atau kita sebutnya itu GPPH. Nah, untuk GPPH sendiri itu tujuannya itu untuk mengetahui secara dini apakah anak kita mengalami yang namanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Itu memang terjadinya pada umur anak usia 36 bulan ke atas atau 3 tahun ke atas. Jadi Alvaro sekarang 61 bulan Iya. 5 tahun 1 bulan. Jadi kita bisa mengecek dia melalui nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada mama atau kebiasaan Alvaro selama ini di rumah atau di sekolah. Iya. Nah, untuk karena Alvaro sudah apras ya anak prasekolah, dia sudah ada di PAUD. Jadi kita biasa lakukan itu kalau misalkan ada indikasi, ada keluhan seperti Mama Vita datang keluhan atau ada kecurigaan dari ibu guru PAUD-nya. Apakah anaknya itu tidak bisa duduk tenang atau selalu bergerak tanpa tujuan, terus tidak kenal lelah, atau perubahan suasana hatinya itu tiba-tiba mendadak. Sebentar dia senang, sebentar dia sedih, sebentar dia murung, sebentar dia ketawa sendiri, seperti itu. Nah, untuk mendeteksi apakah Alvaro itu nanti dia GPPH atau tidak itu kita menggunakan ada ini formulir ini namanya formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nanti di formulir ini saya tanyakan kepada Mama Vita, terus Mama Vita menjawab dengan kebiasaan Alvaro selama ini ya, yang sering ini Mama menganggap apakah dia ini sangat aktif atau kurang konsentrasi atau ada gangguan dalam pemusatan perhatian. Iya. Kita bisa mulai ya? Bisa. Saya tanyakan kepada Mama Vita. Yang pertama Alvaro, entah dia di rumah atau dia pergi dengan Mama Vita ke pusat perbelanjaan kah atau lagi berekreasi, apakah dia tidak kenal lelah atau aktivitasnya sangat berlebihan? Kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja, tidak setiap saat ya. Iya, Kadang-kadang saja ya, baik ya. Kemudian apakah Alvaro itu kadang-kadang mudah sekali menjadi gembira, kemudian tiba-tiba mudah sekali dia menjadi murung atau menjadi sedih? Kadang-kadang juga. Kadang-kadang ya, tidak setiap saat. Ya, tidak. Kemudian apakah Alvaro kalau misalkan ada acara keluarga atau ada kumpul-kumpul tetangga, apakah dia selalu mengganggu teman-temannya kah atau ini mengganggu saudara-saudaranya yang biasa bermain sama-sama dengan Alvaro? Oh, tidak Ibu Vita. Oh, tidak ya. Oke, kemudian apakah di sekolah begitu pulang ke sekolah dari PAUD biasanya ibu guru bilang ada tugas yang harus dikerjakan, apakah Alvaro itu menyelesaikannya tidak sampai selesai, dia baru mulai menyelesaikan kemudian dia berhenti menyelesaikan ataukah bagaimana? Dia misalnya dia disuruh
menggambar. Iya. Jangan sampai dia baru mulai menggambar terus dia sudah tidak lanjutkan menggambar lagi. Oh tidak ibu bidan, kalau ada PR dia kerja, ada tanggung ibu begitu. guru toh dia Begitu ya. selesaikan. Oh, diselesaikan Iya. gambarnya sampai selesai ya. Oke. Kemudian kalau Alvaro di rumah, mama perhatikan apakah dia itu sering menggerak-gerakkan anggota badan atau kepalanya secara terus-menerus. Tidak ibu bidan. Dia nonton, dia makan, dia bermain, apakah dia selalu menggerak-gerakkan anggota tubuhnya atau kepalanya secara terus-menerus? Tidak ibu bidan. Tidak ya. Kemudian Alvaro pada saat dia nonton kah atau mungkin pada saat dia bermain, kira-kira dia perhatiannya cepat teralihkan atau tidak? Misalnya pas dia lagi asik bermain, tiba-tiba tetangga di sebelah ada tukang musik yang keras atau ini acara goyang-goyang sedikit di depan rumah, dia langsung perhatiannya langsung teralihkan atau Iya, tidak? kadang-kadang begitu ibu. Kadang-kadang seperti Iya. itu ya kalau bilangnya. Iya. Tapi tidak setiap saat atau Tidak, iya. kadang-kadang ya. Kemudian satu lagi Mavita, pertanyaan yang ketujuh, apakah Alvaro pada saat di rumah atau pada saat Mavita dengan dia jalan-jalan begitu, dia permintaannya itu semua dipenuhi dan dia mudah frustasi kalau ke toko lihat mainan yang harus dia mau beli harus beli, dan kalau tidak beli dia cepat frustasi? Tidak ibu bidan. Oh tidak ya. Kemudian pertanyaannya yang berikut itu, apakah Alvaro sering atau mudah menangis? Sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit menangis. Tidak, kalau kita marah baru dia menangis. Marah yang bagaimana? Kalau misalnya nakal, pukul adik, itu baru dia menangis. Tapi tidak ini sering menangis dan iya, menangis ya. Tanpa sebab itu tidak. Tidak ya. Kemudian Alvaro itu mama perhatikan dari mulai dia 3 tahun ke atas ya, apakah dia suasana hatinya itu mudah berubah dengan cepat dan perubahannya itu sangat drastis. Jadi suasana hatinya berubah-berubah sewaktu-waktu, secepatnya. Misalnya ini sekarang dia lagi senang, tiba-tiba dia langsung menangis, kemudian tiba-tiba dia sudah diam, dia sudah ngomong. Kadang-kadang ibu bidan. Kadang-kadang ya. Kalau kadang-kadang ini dalam satu hari kalau mau dihitung kira-kira berapa kali? Tidak per hari ibu bidan. Tidak satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali ya. Nah kemudian kalau misalnya Alvaro di rumah itu kalau dia marah atau dia kesal dengan mungkin dengan mamanya kah, dengan bapaknya atau dengan saudaranya itu tuh, ini tingkah lakunya itu sangat berubah, tiba-tiba sangat marah yang luar biasa, atau ini lempar segala macam barang yang ada di rumah, jadi seperti apa kita bisa seperti ini ribut sekali seperti ini. Tidak. Kalau emosinya meledak tidak tiba dia sampai guling-guling di lantai apa semua. Tidak. Oh tidak ya. Oke mama, ini dari 10 pertanyaan ini setelah saya jumlahkan dari hasil wawancara dengan mama, ini nilainya Alvaro ini ada sekitar 7, totalnya 7, artinya nilai totalnya ini tidak lebih dari 13. Kalau misalkan hasil dari 10 pertanyaan ini ada rentang yang harus diisi, seperti misalnya saya akan kasih 0 bila gejala dari 10 pertanyaan itu tidak ditemukan. Kemudian saya kasih nilai 1 itu bila keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak. Kemudian saya kasih nilai 2 itu bila keadaan tersebut itu sering ditemukan kepada anak, dan nilainya 3 itu kalau keadaan tersebut itu selalu terjadi pada anak. Nah dari hasil 10 pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada mama untuk anak Alvaro, hasilnya itu ada 1, 2, 3, ada 4 nilai. Jadi anak mama Alvaro nilainya hanya 4. Kalau nilainya 4 berarti Alvaro masih dalam batas normal. Tidak mengalami yang namanya GPPH atau hiperaktif. Iya. Kemudian
kalau misalkan hasilnya itu nilainya 13 atau lebih, itu yang anak mengalami yang namanya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Jadi sementara mama tetap melakukan rangsangan, tetap melakukan stimulasi sesuai dengan umurnya Alvaro ya Maya ya. Di rumah selalu berinteraksi dengan Alvaro seperti biasa. Baik, jadi tidak apa-apa dengan Alvaro. Bisa dipahami, nanti salam buat Alvaro ya. Baik. Besok bisa terima. Baik. Terima kasih Ya. Bu Lia.